Posyandu. Nah, nama posyandunya itu posyandu anggur. Nah, kita posyandu anggur ini terdapat di RW 17, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kita mau penelitian mengenai imunisasi. Betul. Jadi, let's go. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari SMA Negeri 6 Depok ada kelas 11 IPA 1 kelompok 6 ingin izin untuk datang ke Posyandu untuk menjalankan tugas biologi tentang berkunjungan ke Posyandu tentang imunisasi. Jadi sebelum itu kita mau perkenalkan dulu terlebih satu. Nama saya Nisa Ayobra. Nama saya Kayuat. Nama saya Zahra. Saya Hanif. Saya Firki. Saya Gemar. Saya dan kami semua meminta izin untuk bertanya beberapa pertanyaan dari ibu semua terkait tentang imunisasi. Ibu, saya izin bertanya ya. Yang pertama itu saya mau nanya, apa sih dampaknya jika jadwal vaksin anak tidak lengkap dan tidak beraturan? Itu dampaknya nanti bagaimana kalau tidak beraturan? Jadi kan untuk imunisasi saat ini kan sudah menjadi program pemerintah yang wajib ya, yang dilakukan di setiap seluruh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu kan kayak puskesmas salah satunya. Nah, kalau sebelum tidak mereka yang tidak bisa datang ke puskesmas, makanya difasilitasi di posyandu yang terdekatnya gitu ya, di posyandu. Nah, harapannya dengan program pemerintah yang mewajibkan seluruh anak Indonesia ini mendapatkan imunisasi, jadi seluruh anak Indonesia itu terbebaskan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, yang mengancam jiwa anak. Nah, juga kan ini bisa dicegah dari imunisasi ini gitu. Kalau anak Indonesia tidak, khususnya yang balita ya, tidak mendapatkan imunisasi, dikhawatirkan mereka akan mendapatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Misalkan mereka tidak kena campak ya, campak walaupun mereka ada yang kena tapi tidak terlalu parah dengan dibandingkan dengan yang anak yang sudah kena imunisasinya atau kena vaksinnya. Seperti itu. Vaksin dapat menyebabkan autis. Kalau untuk saat ini belum ada ya penelitiannya. Kalau misalkan bahwa mungkin rumor-rumor aja ya, tapi kalau untuk secara risetnya atau secara penelitiannya itu belum ada bukti bahwa vaksin itu bisa menyebabkan terjadinya autis. Gimana sih cara kita mengetahui vaksin yang palsu sama yang asli? Silakan. Mungkin saya coba bantu jawab ya adik-adik. Vaksin yang asli itu biasanya kan kemasannya masih disegel ya, gitu. Dan vaksinnya itu sendiri terdapat label yang mencantumkan keterangan seputar vaksin pada ampul, mungkin expirednya, izin BPOM-nya itu. Dan label ampul biasanya dilepas dan ditempelkan pada buku pencatatan kesehatan. Jadi pas dilepas itu baru dicatat. Sedangkan ciri-ciri vaksin yang palsu itu biasanya mungkin dijual bebas, harganya juga lebih murah dibanding yang asli. Terus tidak ada nomor izinnya, BPOM-nya, tidak ada badge-nya, mungkin segelnya juga kurang baik. Dan selanjutnya, apakah aman jika anak memperoleh lebih dari satu macam vaksin dalam sekali suntik saja? Jadi kita kan memang ada program dari pemerintah, khususnya IDI ya, IDI itu kan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi sudah ada jadwal, kita sudah menjadwalkan suntikan yang double tadi, seperti DPT polio pada bayi umur kurang lebih di umur 3-6 bulan ya. Nah itu memang sebelumnya sudah ada penelitian, sudah diberikan double, jadi tidak akan bermasalah untuk anak-anak yang khususnya bayi yang dapat double dosis atau imunisasi yang 2 macam dalam satu waktu. Jadi insya Allah itu aman diberikan. Selanjutnya itu efek yang paling berat setelah
biasanya bayi itu ada rasa shock ya, kayak kita kaget gitu kan ya. Nah, dari kaget itu yang kita hindarin tuh jangan sampai bayinya kejang berlanjut. Nah, terus ada juga obat imunisasi yang bisa menyebabkan panas. Tapi panas itu masih bisa dinetralisir dan ada jangka waktunya hanya semalam. Lebih dari semalam biasanya sudah normal kembali. Pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin ini benar-benar memberikan imunitas atau perlindungan pada setiap penyakitnya? Vaksin bisa memberikan perlindungan terhadap suatu penyakit tertentu, namun juga dipengaruhi dari daya tahan tubuh daya tahan tubuh seseorang ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sudah pernah katakan bahwa kalau yang memang itu tergantung daya tahan tubuhnya, tapi kalau orang yang sudah kena vaksin gitu ya, sudah dia mendapatkan vaksin, kalau dia terkena penyakit tertentu, dia akan kondisinya tidak terlalu parah dibandingkan dengan anak yang belum kena vaksin gitu, atau belum mendapatkan vaksin atau imunisasi gitu. Selanjutnya, jenis vaksin seperti apa yang sebaiknya dipilih untuk anak? Vaksin yang dipilih untuk anak-anak itu biasanya disarankan sesuai dengan program pemerintah aja ya. Dan untuk keadaan spesial seperti pandemi seperti ini, mungkin mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia dianjurkan untuk vaksin corona. Nomor 8, bagaimana jika anak sedang berada di suhu di atas 37,5 derajat Celcius? Apakah itu bisa diimunisasi? Jadi anak bayi yang suhunya 37,5 itu masih bisa divaksin, diimunisasi. Tetapi kalau sudah 38 itu kita mesti observasi dulu. Observasi selama 3 hari. Observasi itu artinya pengawasan ketat. Kita mengawasi naik turunnya suhu sampai dia turun. Kalau bisa jangan sampai lebih dari seminggu untuk jadwal imunisasinya. Jadi panasnya itu harus turun dalam waktu 3 hari itu sudah harus turun dari 38. Kalau 375 masih bisa divaksin ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa vaksin flu perlu dilakukan lagi atau diulang lagi setiap tahunnya? Jadi untuk yang pertama itu untuk mengurangi risiko terkena flu. Kedua itu mengurangi risiko masalah terkait demam, batuk, nyeri otot, lemas saat terkena flu, dan itu bisa mengurangi juga tingkat keparahan penyakitnya. Pertanyaan nomor 10, bagaimana vaksin yang disuntikan bekerja di dalam tubuh? Jadi vaksin itu kan sebenarnya virus yang sudah dilemahkan, yang kita masukkan ke dalam tubuh si anak kecil tadi ya. Nah itu berfungsi untuk membentuk antibodi di dalam tubuh si anak. Jadi pada saat dia terserang penyakit itu ada bala tentara yang menahan penyakit itu datang. Nah bala tentaranya tadi itu vaksin yang disuntikan tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung dia sudah membentuk antibodi, sudah mempunyai antibodi dari vaksin yang disuntikan. Jadi terdengar dari berita di media massa bahwa banyak bayi dan balita cacat atau meninggal akibat imunisasi. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Ya, kalau untuk selama ini belum ada ya, mungkin itu kejadian yang kebetulan si anak tersebut adalah punya penyakit bawaan lainnya dan tidak menginformasikan kepada tenaga kesehatan. Biasanya seperti itu. Ada disembunyikan misalnya dia lahirnya bisa jadi ini, dia lahirannya itu di daerah si A. Lalu dia imunisasinya di daerah di B, gitu kan. Nah, biasanya hasil jadi riwayat penyakit yang sebelumnya di daerah si A ini tidak diinformasikan ke B gitu. Nah si ibu pun tidak tidak kooperatif untuk memberi informasi kepada tenaga kesehatan tersebut bahwa ya tenaga kesehatan tersebut bahwa inginnya ya udah anak ini baik-baik saja disamakan dengan nah itulah biasanya kalau pada saat imunisasi jadi ibu-ibu yang sebagai ibu balita juga harus kooperatif memberikan informasi bahwa si anak ini ada misalkan punya penyakit jantung bawaan atau ada penyakit alergi atau apa kayak gitu, itu diperlukan juga. Pertanyaan selanjutnya, bisakah imunisasi digantikan dengan ASI, gizi, atau suplemen herbal?
Jadi kalau ASI itu memang ada beberapa dulu itu memang ada beberapa dokter yang bilang bahwa bukan ASI untuk menggantikan imunisasi ya, tetapi bagi yang disusui oleh ibunya dengan ASI itu kekebalan tubuhnya akan lebih 1 tingkat di atas anak yang minum susu sapi ya. Nah, jadi apalagi kalau bayi baru lahir itu langsung minum susu dari ASI ibunya. Itu ada sejenis air susu ibu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itulah yang nanti akan membentuk antibodi alami untuk bayi tersebut. Gitu. Jadi imunisasi tidak bisa digantikan dengan ASI. Tetap yang namanya imunisasi itu harus masuk. Berbarengan dengan ASI itu akan lebih baik. Apabila bekas suntikan imunisasi masih terlihat bengkak atau memerah dalam jangka waktu 3 hari, itu akan berbahaya. Kalau untuk bekas imunisasi ya ada terjadi kayak benjolan atau ruam-ruam merah gitu, bukan ruam ya, benjolan itu. Nah, kalau misalnya dalam belum lebih dari 3 hari misalkan terjadi, itu di rumah kompres saja dengan air hangat dicoba. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 3 hari masih terjadi seperti itu belum hilang juga, bisa konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang terdekat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penanganan reaksi anafilaksis yang terjadi setelah imunisasi? Untuk cara penanganan tadi ya, anafilaksis setelah imunisasi ya. Jadi yang pertama tetap istirahat, yang kedua itu minum air putih yang cukup, lalu tetap diberikan makanan-makanan yang bergizi. Jika tidak membaik, segera hubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana imunisasi dapat membantu terbentuknya antibodi dalam tubuh? Ya, jadi untuk imunisasi ya, terbentuknya antibodi di dalam tubuh ya. Jadi pertama itu setelah dimasukkan itu kan sistem kekebalan dalam tubuh itu mengenali suatu penyakit yang tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Atmi, bahwa itu adalah sebagai benteng. Nah, bentengnya itu adalah perlu proses di dalamnya. perlu proses setelah benda asing itu dinyatakan bahwa oh ini ternyata bukan benda asing gitu di dalam tubuhnya si anak tersebut. Lalu maka sistem imun merespon dengan menciptakan sel-sel memori dan antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Bye-bye.